Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah, berselawat kita dan bersalam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, mulai dari nikmat rohani. Allah Ta'ala memberikan pada kita keimanan, kekuatan untuk beramal ibadah, sehingga sampai saat ini kita masih mengisi rohani kita. Rohani perlu makan. Rohani manusia itu seperti sebidang tanah atau segenggam tanah, di mana tanah itu akan menjadi subur kalau mendapatkan siraman air. Begitu juga dengan hati manusia, akan menjadi subur kalau diisi dengan makanannya. Apa makanan hati? Makanan hati itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Makanan hati itu adalah ilmu. Makanan hati itu adalah ibadah. Makanan hati itu adalah nasihat-nasihat. Makanan hati itu adalah majelis zikir. Makanan hati itu baca Quran. Makin banyak kita beri makan hati kita, maka hati kita itu akan makin hidup. Sementara hati terbagi tiga. Ada hati itu disebut dengan qalbul mayyit, hati yang mati. Ada yang disebut dengan qalbul marid, hati yang sakit. Kemudian ada yang disebut dengan qalbul salim, hati yang selamat. Jadi hati itu ada hati yang sakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang selamat. Semua kita berkehendak hati kita selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka supaya hati kita itu selamat, kita berilah dia makan. Kita cukupkan nutrisinya, kita cukupkan zatnya, sehingga hati kita itu akan menjadi hidup. Orang yang kekurangan makanan hati, maka nanti dia lemah dalam agama, lemah dalam ibadah. Akhirnya hatinya akan mati, menentang agama, meninggalkan agama, memusuhi agama. Memang dia menyebut dirinya Islam, memang dia menyebut dirinya orang Islam, tapi hari-hari dia menentang Islam, hari-hari dia memusuhi Islam. Kelompok ini disebut dengan kelompok Islamofobi atau fobia terhadap Islam. Ini musuh yang paling berat. Kalau orang kafir jelas mereka adalah tidak Islam. Yang paling berat itu adalah orang Islam itu sendiri memusuhi agamanya, tidak menghendaki agamanya naik, tidak menghendaki agamanya muncul sebagai penentu dalam kehidupan. Kelompok ini paling banyak, dan kelompok ini adalah kelompok munafik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada kelompok orang yang bertakwa,
ada kelompok orang kafir, ada kelompok orang munafik, dan yang paling banyak itu adalah kelompok orang yang munafik. Para sahabat khawatir diri mereka termasuk orang yang munafik. Maka para sahabat senantiasa dekat dengan Nabi SAW. Bahkan ada kisah seorang sahabat namanya Hanzalah. Dia merasa khawatir dengan dirinya sampai dia mengatakan Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Hanya karena sahabat Nabi Hanzalah ini kalau di dekat Nabi dia semangat dalam agama, tapi sampai pulang ke rumah dia senang dengan anaknya, senang dengan istrinya, sehingga membuat pikirannya merasa bahwa dia telah munafik karena tidak seperti sewaktu dekat Nabi SAW. Padahal itu tidaklah demikian. Dekat anak dia gembira, dekat istri dia senang, dekat ayah maknya dia bahagia, itu wajar dan memang itu sifat manusiawi. Tapi sahabat sangat khawatir, takut kalau hati mereka sudah dijangkiti oleh penyakit munafik, yang mana ancaman bagi munafik ini sangat berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya adalah di dalam kerak api neraka. Yang kedua, jasmani. Jasmani kita ini perlu makan, maka kita berilah 4 sehat 5 sempurna. 3 kali sehari semalam kita makan. Ada orang lagi tambahnya dengan jogging, ya Bang. Jogging ditambah lagi dengan pergi ke angkat berat, angkat besi apa itu. Pergi mereka ke gym, ya, aerobik, macam-macam lah. Yang pada intinya apa? Untuk menyehatkan jasmaninya. Namun ada di antara kita manusia ini lebih semangat untuk mengolah jasmani daripada rohani, sehingga akhirnya berat sebelah. Kita keluarkan biaya banyak, kita habiskan waktu banyak, pengorbanan yang banyak. Untuk apa? Untuk membuat tubuh kita ini menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi mantap. Padahal sehebat, sesehat, semantap tubuh akan menjadi makanan cacing tanah. Tidak bisa menolak perubahan umur, tidak bisa menolak sakit. Ketika manusia masih remaja, itu kulitnya masih tegang, kulitnya masih mantap. Tapi kalau sudah beranjak umur dewasa, kulitnya mulai berbintik, kulitnya mulai mengkerut. Itu tidak bisa ditolak. Lambat laun akhirnya apa? Mati dia. Ketika mati menjadi makanan daripada cacing tanah. Tapi itulah banyak manusia hari ini berebut untuk banyak pengorbanan mengolah jasmani yang akan hancur, sementara rohaninya diabaikan. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana biasa Selasa malam Rabu, kita ada tahsin, kita teruskan dengan taklim, kemudian kita isi malamnya dengan ibadah, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah usaha, upaya bagaimana rohani kita menjadi hidup, rohani kita menjadi kuat, sehingga agama wujud dalam kehidupan kita. Baru saja kita mendengar kisah dari 2 sahabat Nabi yang mulia, yaitu kisah Bilal bin Rabah dan kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa itu Bilal bin Rabah? Biasanya orang mengenal Bilal ini adalah tukang azannya Nabi SAW. Bilal ini terdengar terompahnya di surga Allah Ta'ala, padahal dia masih ada di bumi ini. Begitu hebat Bilal. Apakah Bilal ini orang kaya? Tidak. Apakah Bilal ini orang ganteng? Tidak. Apakah Bilal ini orang yang berpangkat tinggi? Tidak. Tidak ada sama Bilal, ganteng tidak, berpangkat tinggi tidak, kaya tidak. Malah dalam riwayat disebutkan Bilal itu manusia yang hitam, budak Habsyi, manusia hitam.
pesek hidungnya, pendek tubuhnya, gempal, keriting rambutnya. Tapi mengapa Bilal itu mulia? Di mana-mana disebut namanya, di mana-mana Nabi ceritakan tentang terompah Bilal yang sudah berbunyi di sorga, padahal dia masih hidup di dunia ini. Berarti kemuliaan manusia bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari ganteng cantiknya, bukan dilihat dari banyak pengikut dan terkenalnya, tapi kemuliaan manusia dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Bilal bertakwa. Bagaimana hebat Bilal itu takwanya? Sampai-sampai Bilal tadi dikatakan apa? Ketahuan masuk Islam. Akibatnya dia disiksa. Dan siksaannya bukan sekali, bukan dua kali. Siksaan Bilal itu bukan sedikit. Siksaan Bilal itu bukan ringan. Tapi siksaan yang dirasakan Bilal bin Rabah itu, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Dicambuk dia, diseret dia, kemudian dibaringkan di atas panas matahari, di atas batu. Tak cukup itu, ditindih lagi dengan batu, dicambuk dia. Hingga akhirnya yang keluar dari mulut Bilal itu cuma ahad, ahad, ahad. Maknanya apa? Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kalian bisa bunuh diri saya, kalian bisa kuasai jasad saya, tapi hati saya tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bunuhlah. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang membeli Bilal seharga 9 tail emas. Dibayar kepada Umayyah bin Halab, maka Bilal bebas, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Lalu beliau selalu menyertai Nabi SAW hingga diangkat menjadi muazzinnya Nabi SAW. Ada kisah yang menarik dari Bilal adalah kisah bagaimana dia tidak mau datang ke Madinah. Karena apabila memasuki Madinah sedihnya bukan main, teringat dengan Nabi semasa hidup bersama-sama. Namun pada satu malam Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi. Wahai Bilal, apakah engkau benci kepada aku Bilal hingga kamu tidak mau berziarah ke makamku? Sementara cucu Nabi Hasan dan Husain meminta agar kiranya Bilal mengumandangkan azan sebagaimana azan di masa Nabi masih hidup. Maka Bilal karena karena Bilal ini ingin memuliakan daripada Nabi dan cucu Nabi, maka Bilal datang sampai di sana. Beliau pun mengumandangkan azan sehingga penduduk Madinah menangis semuanya. Terbayang masa-masa indah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran air mata Bilal, bercucuran air mata daripada sahabat, bercucuran air mata daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah jadi gempar karena ingat masa-masa bersama Nabi SAW. Selesai Bilal azan, dalam azan beliau tak sanggup mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena teringat dengan kekasihnya. Namun akhirnya Bilal bin Rabah selesai azan pulang kembali meninggalkan Madinah hingga wafatnya. Ya, hingga wafatnya. Di mana wafatnya? Damaskus, ya, Syria. Ya, hingga wafatnya di Damaskus. Subhanallah. Ini contoh daripada kecintaan sahabat. Mengapa? Karena rohani mereka sudah begitu terisi dengan agama warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pula tadi kita dengar dengan kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, seorang pemuda yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Beliau tidak sanggup menyembunyikan keislamannya. Saking enaknya Islam, saking inginnya Islam,
maka beliau mengumandangkan di tengah halayak kafir musyrik yang akibatnya beliau disiksa hampir mati. Begitulah dua kisah sahabat ini menjadi inspirasi buat kita betapa sahabat itu ketika sudah mengucap syahadat, ketika sudah menekan kontrak dengan Allah dan Rasul, ketika sudah masuk Islam, maka Islam menguasai kehidupan mereka hingga kemanapun mereka, Islamlah yang menjadi acuan dalam hidupnya. Beda dengan kita, beda dengan umat akhir zaman ini. Kadang-kadang Islam hanya tinggal di KTP saja. Agama Islam, perangai belum tentu Islam. Ini Islam, ya. Apa tanda Islam? Syahadat. Apa tanda Islam? Sholat. Tapi tak nampak dia sholat. Inilah bahayanya keislaman di akhir zaman. Mana bahayanya? Banyak orang hanya Islam-Islaman, tidak Islam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga ayat Allah ini bisa kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan menjadi betul-betul seorang muslim. Inilah tugas kita dalam hidup kita yang singkat ini, bagaimana betul-betul menjadi muslim. Supaya kita jadi muslim, kita ada usaha, ada upaya. Hadirilah majelis ilmu, hadirilah majelis zikir, datangilah para ulama, duduklah bersama dengan ulama, banyak baca buku agama, muzakarah, kemudian amalkan agama. Insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Allah, hidup dalam agama, mati dalam agama, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala nanti insya Allah bersama hamba-hambanya di surganya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan ada dalam surat apa ya? Dalam surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, lagi diredhoinya. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Orang di dunia boleh menangis kepergian kita, orang di dunia boleh kehilangan akan kematian kita, orang di dunia boleh bersedih atas meninggalnya kita, tapi kita berangkat dengan senyum karena di sana sudah menunggu janji Allah berupa surganya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu semua, menjadi hamba-hamba Allah, tentu dengan usaha-usaha yang harus semangat kita buat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, amin ya rabbal alamin. Kita sholawat terakhirnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan taklim di rumah kita bisa menghidupkan agama di tempat kita, karena tugas kita bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mengajak saudara-saudara kita. Jangan lupa, diri kita ini bukan hanya untuk kita, tapi juga ada hak daripada orang lain yang di sekeliling kita. Jadikan diri kita pengajak, maka akan Allah kuatkan agama dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.